mulai buka, bokap gue ditarik ada sama temennya lagi satu kerja di hotel. Jadi gue sempat 7 tahun vakum. Aman juga ya? Nah, jadi kerja di Indofood. Oh, kamu kan sempat kerja di Indofood. Kerja di Indofood, apa namanya, kru Ya. di sebuah event besar. Ya. Tapi yang satu kulitnya putih. Nah, yang satu 5 juta sehari, yang satu kita 500 sehari. 150. Udah lah, nggak ada Sekat-sekat. kan masanya lagi Ya. eksklusif. Iya. Oh iya. Itu emang di YouTube beneran? Kok nggak ada keluar kamera ininya? Itu tahun-tahun 85 itu tuh masalahnya, karena kan gini, kadang-kadang kalau lagi kayak gini nih, lagi mau puasa, itu orderan banyak. Orderan banyak. Pemainnya banyak kan? Nggak ada, jarang. Nggak ada gitu. Pionir berarti. Ngomong kan pionir juga kan? Di pasar Minggu ya mungkin yang paling dulu tuh. Berarti di masa itu apa yang dilakukan bapaknya Pramuka itu adalah inovasi. Iya betul. Iya betul dong, banget. membangun betul. sendiri, Iya. ide gitu kan, melihat peluang gitu kan. Dan modalnya boleh dibilang itu sebenarnya modal dipinjemin. Dulu kan bokap gua bantu yang namanya perusahaan Haji Fatma. Oh, tahu gue. Yang ownernya Haji Fatma itu teman sekolahnya bokap. Nah, waktu lagi bokap berhenti dari bank, nah, terus diajak. Yaudah lu bantuin gua. Gitu. Nah, sekali waktu bokap gua ditawarin sama toko besi. Tempat langganannya si Haji Fatma ini. Orang Chinese ya. Oke. Udah lu ambil aja, lu bawa nih barang katanya. Oke. Mentah itu. Iya, besi, besi gitu ya. Bikinin tenda gitu. Itu tahun 74. Ah. Itu belum ada, jarang. Iya, Ya, orang taunya Haji Fatma gitu kan. Iya. Nah, Itu legend banget tuh. Iya, bener, asik. Legend gak banget. punya duit, kata bokap gue gitu kan. Gak apa-apa, lu bawa aja dulu. Lu bawa aja dulu, nanti lu ada duit, lu baru bayar cicil ke gua. Melihat model tendanya sebagai role model, melihat dari mana? Haji Fatma. Kan bokap gua kerja sama di Haji Fatma itu ada 1-2 tahun lah. Oke. Sama temennya. Terus Jadi tahu akhirnya- bentuknya, Iya. tahu Iya. fungsinya. Terus sama temennya itu si ownernya, udah lu buka sendiri aja di sana. Gitu. Akhirnya bukalah sedikit-sedikit. Baru mau mulai buka, bokap gue ditarik ada sama temennya lagi satu kerja di hotel. Kerja di hotel. Oke. Nah, kerja di hotel akhirnya kan jadi kurang fokus tuh. Oke. Bokap gue gitu sempet dari tahun 74 sampai tahun berapa tuh ngedouble lah dia kerja di hotel. Jadi kerja di sini, kerja di sini. Nah, jadi tapi juga kerja di ngurusin perusahaan sambilan gitu. Udah gitu. Nah, akhirnya suatu hari dia mutusin untuk dia berhenti dari kerjaan, dia Yang hotel fokus. itu? Nah, dia itu tahun kalau nggak salah tahun 79 lagi kan. Udah, gue berhenti deh. Gitu, fokus gitu. Tadi dia fokus tuh, 5 tahun dia nyambil. Selama 5 tahun itu ya perkembangan begitu deh. Lu tahu waktu itu dulu kalau ngirim barang pakai apaan? Pertama tahun 74 itu pakai gerobak. Gerobak pasir. Gerobak jadi nyewa lagi. Berarti yang nyewa nggak jauh-jauh? Maksudnya nggak jauh? Iya, nggak jauh-jauh. Dari sekitar Dari itu. sekitaran Salemba. Tapi ada Kawinan, yang jauh juga. sunatan. Ya paling jauh paling Paseban nyebrang. Gitu kan. Nah, jadi begitu ada yang order orang kawinan atau apa, dia nyewa gerobak tuh sama tukang toko material. Iya. Lu sewa nih Untuk bawa itu. gerobak lu. Bawa. Dia ada vendor gerobak lagi ya. Nyewa sama si itu si toko material. Toko materialnya ya. Itu kolaborasi loh. Iya. Itu Sewa. kolaborasi. Gitu. Dulu tuh gini masih pakai bambu nih. Masih pakai bambu. Gitu. Nah, udah jalan begitu. Baru mulai maju itu setelah hari pindah ke pasar Minggu. Dari situ gue akhirnya dilibatkan tuh. Waktu lagi di Salemba gue belum dilibat, masih terlalu kecil. Iya, masih ini lah ya. Pengalaman waktu lagi di Salemba ya itu aja tuh di gedung proklamasi itu. Ditaruh, disuruh ngadepin Entry. ampli. Gue ditinggal. Mau ngapain? Oh, jangan sampai beciut ya, beciut ya tadi. Cuit.
Tapi ada satu lagi pengalaman gue tuh tahun 88 tuh gue udah jadi vendornya Pasaraya. Pasaraya Blok M pertama tuh. Itu kan dulu ada Latifi tuh, Latifi. Nah, Latifi itu bikin acara reguler setiap Sabtu Minggu di Pasaraya Blok M. Di outdoor atau indoor? Outdoor dan ada juga yang di indoor. Gitu. Jadi Sabtu di outdoor. Jadi gue yang supply panggungnya, kursinya. Gue belum punya rutin. Rutin. Berapa tahun tuh gue? Itu waktu lagi Latifi mau mulai itu. Gitu. Di situ gue naik bukan naik pangkat dari kru jadi supervisor. Tapi tetap ngurusin besi. Jadi tadinya kru ngangkat sekarang jadi supervisor tuh tahun 88 udah jadi supervisor. Nah, posisi tertinggi gue di tahun 91. Nah, gue pas begitu 91 itu bokap nyokap gue pergi haji, nah gue jadi marketing. Naik lagi pangkat gue. Iya. Jadi supervisor produksi. Masih ada tuh ya? Dulu bokap gue masih ada, tahun 91 itu dia pergi haji, cuma ninggalin duit gini. Nih buat adik-adik kamu selama 40 hari gitu. Cuman gue ngeliat di papan, wah ada kerjaan gitu. Oh, jadwal ada beberapa jadwal gitu. Cuman 2 jadwal sih gitu. Cukup lah buat kamu makan di sebulan katanya. Udah gue di situ saat gitu. Nah itu tahun 91 itu gue udah kuliah tapi lagi udah selesai kuliah tapi belum nyusun skripsi. Biasalah. Iya. Gue ngapain ya? Alasan sama orang tua ke Bandung, nyari bahan buat skripsi. Padahal mah jalan-jalan. Padahal main ke Jogja, ke Bandung, ngumpulin bahan. Tapi pulang-pulang harus bawa fotokopian. Ya ada gitu. Udah apa? Dilihat kagak numpuk aja tuh bahan. Dilihat enggak. Nah, udah akhirnya gue disuruh, udah kamu ngurusin ini perusahaan. Nah, di situ gue belajar marketing, diajarin sama nyokap gue bagaimana negosiasi, bagaimana ngadepin orang. Nah, kalau soal marketing yang jago nyokap gue. Kalau bokap gue kaku orangnya. Gini. Pokoknya behaviornya. Itu diajarin sama nyokap gue. Luwesnya gitu, cara bernegonya apa segala macam diajarin. Oh, bokap enggak ini. Bokap enggak. Dia bokap lebih ke produksi. Kalau udah pasangan begitu ya Omnya kayaknya udah melengkapi ya. Iya. Nah di situ gue banyak duit tuh. Asik. Iyalah orang gue jadi pengganti owner kan. Income udah mulai masuk ya. Mulai masuk. Itu mobil dikasih lagi kan. Dari orang tua mobil dikasih. Dapat tagihan itu taruhnya di bagasi duit. Di bagasi di ban serep gue taruh. Gitu kan. Enggak ini kalau lagi waktu kosong ya baru gue ke bank nyetor. Bokap nyokap gue pulang dari haji tuh 91 tinggal gue kasih buku rekening. Nih, Pak, nih. Sama ini. Waktu berangkat saldo berapa? Asik. Sekarang saldo berapa? Iya, minus aja. Minus. Kok minus? Terus maksudnya gimana? Jauh, berapa ratus persen? Berapa ribu persen? 25 kali lipat. Nah, jadi gue bilang gini, terus maksudnya gimana kata bokap gue gitu? Motor mau minta diganti mobil gitu. Gue dulu pakai motor GL Pro. GL Pro. Yang lampunya kotak ya, Pak. Gitu. Ya udah boleh. Ya ntar cari-cari deh mobil gitu. Tapi yang second aja ya, terserah. Pikiran gue waktu lagi masih kuliah, kalau mau gue pakai mobil lebih gampang dong. Tapi pengennya keren juga pasti mobilnya kan. Pengen keren. Biar bisa ada cewek. Pokoknya tongkrongannya asik lah ya. Iya. Kalau gue naik motor kalah mulu, begitu gue mau deketin cewek, ada sih pakai mobil, sama-sama ngapel, sama-sama malam minggu. Akhirnya gue pamit pulang duluan. Kalah pamor gitu. Udah dibeliin sama mobil. Nah, di situ. Nah, tapi pas lagi gue mulai kerja, gue udah mau malas-malasan kerja sebenarnya. Bokap gue yang nggak ngasih. Nggak, kamu kerja.
kerja, nggak usah tinggalin ini perusahaan ini. Jadi gue sempat 7 tahun vakum. Lama juga ya. Nah, jadi kerja di Indofood. Oh, kamu kan sempat kerja di Indo. Kerja di Indofood dari tahun 92. Jadi yang ngurus siapa? Yang ngurus itu? Ya nyokap gua. Oh. 92 sampai 97. Oke. 92 sampai 99. Oke. Itu gua vakum. Gitu. Paling kalau lagi liburan aja gue suka bantuin lihat-lihat gitu sekedar. Gue sama Pamukan ada kerjaan yang panjang loh dulu. Iya. Gue di Visikom, Pamukan yang provide tenda. Iya. Honda ya. Honda ya. Honda Jazz. Yang di Sukabumi, yang panjang tuh. anak Cikarang di mana? anak buah gue yang nemu ini tuyul. Oh iya. Iya digangguin tuyul. Itu job Dede Honda. Honda apa? Honda namanya Jazz. itu? Honda Jazz ya. Kan ada deket danau ya. Di mana sih namanya? Sukabumi di Lido. Wah, gua udah bingung gua tidur di mana kan ada gazebo gua tidur di situ. Ada tukang gua tidur di truk. Kakinya ditarik-tarik pas anak gua ngeliat, wah tuyul. Ada kelihatan. Kabur. Dia ngeliat tuh kabur tuh ke gazebo tengah-tengah itu kan ada gazebo tuh. Anak-anak pada kumpul tidur situ. Serem banget. Dia tidur sendiri di truk di dekat di kabinnya tuh. Pintunya memang dibuka karena kan biar bisa ngelonjor gitu kan. Pintu truk dibuka jadi dia tiduran. Kakinya ditarik-tarik katanya pas dia ngeliat tuyul yang narik. Anak kecil apa yang tuh kabur ya. Gila serem banget. Kalau gue gila. Kenapa tuh? Kagak bisa ngomong deh. Banyak pengalaman event kalau lagi loading itu anak-anak produksi sering nemuin yang begitu-begitu. Banyak di daerah-daerah. Apalagi emang deketnya itu daerahnya serem untuk banyak pohon bambu. Gue udah pas lagi sore-sore, gue bilang nih ntar malam ada apa nih gue bilangnya. Bukan ini lagi nyolek majikan nggak ya? Takutnya. Bos, bangun bos. Bangun bos, udah kumpul banyak. Jangan ketiduran ya. Jagain lilin. Iya. Basic gue di situ. Jadi dari tenda, kursi, panggung. Main sound itu baru. Dulu namanya udah intro belum sih? Belum. Dulu CV Mama. Lu chorus kali, chorus. Chorus. Kenapa CV Mama? Karena nyokap yang Nyokap. Oh, karena dia Nyokap yang maju. Akhirnya tadi kan dari tahun 74 sampai tahun 7 berapa itu 79 tuh nggak ada badan usaha. Oh, oke. Zaman dulu ya udah di jalan sampai aja. sekarang juga banyak vendor yang nggak pakai badan usaha. Iya. Nah, tapi belakangan nyokap gue bikin badan usaha biar lebih profesional, keuangan lebih rapi. Nah di situ pas lagi gue akhirnya turun, gue merapikan itu tahun. Nah yang bener-bener akhirnya gue turun sejak kerusuhan Mei tahun 98 kerusuhan. Itu gue lagi kerja di Prambors. Jadi gue saksi mata tuh yang namanya gas, tembakan-tembakan. Apalagi kantornya di kita ngumpetnya di kantor mulu, nggak pernah pulang karena kerusuhan di Salemba. Iya, Salemba. Iya. Sering banget tuh. Itu 3 bulan event vakum tuh. 3 bulan. Dulu tuh udah parah banget. Dibandingin sekarang sih sebenarnya nggak ada apa-apa. Ini setahun lebih. Itu 3 bulan waktu. Gue ngeliat. Jadi dia pegawai dari 16 tinggal 4. Ya 3 bulan vakum nggak ada kerjaan pada pulang. Pada pulang. Tinggal 4 orang. Terus gue lihat pembukuan keuangan gitu. Dia nih cuma cukup buat makan keluarga lah. Ya. Gitu. Gue mikir nih nggak bisa begini terus gitu kan, gimana caranya. Akhirnya gue ya karena ada ini sih, ada apa namanya istilahnya, pengetahuan yang gue dapat dari Indofood, dari perusahaan orang. Itu yang gue ilmunya. Karena kan selama gue kerja sama company besar, gue ada dikasih training ini. Tapi emang perlu untuk loncat untuk dapat. Iya. Akhirnya itu nempel ya. Nempel. Kan posisi terakhir gue di Indofood itu tugas yang rutin gue adalah bikin rencana tahunan. Oke. Jadi misalkan 2021 di bulan Agustus saja September
itu gue udah harus bikin perencanaan buat 2022. Setahun ini besok mau Ngapain? dari sisi manufacturing. Ya. Gue nggak masuk ke marketingnya Marketing, enggak. ya. Tapi data yang gue dapat dari data marketing. Betul. Data forecast Ya. marketing gue terjemahkan menjadi production. Oke. Rencana produksi. Target dari atasan seperti apa? Nah, jadi disesuaikan itu. Ada komponen bahan baku, komponen harga tukar dolar ke rupiah, komponen jumlah mesin, kapasitas, apa segala macam tuh parameter itu yang gue bikin gitu. Akhirnya itu diterapin. Nah, itu jadi di akhir-akhir gue kerja di Indofood, gue merangkap beberapa pekerjaan. Karena kan sebelumnya selama 7 tahun, gue pertama masuk di research 1,5 tahun. Terus gue pindah ke quality control. Sekarang R&D lah ya. Ya R&D. R&D gue 1,5 tahun. Terus gue ke QC quality control itu kira-kira 1 tahun. Terus terakhir itu gue di production. Di production itu kepala produksi itu 3 tahun. Terus gue hari ditarik jadi technical support untuk manufacturing. Balik lagi gue ke Jakarta di situ. Nah itu sampai terus akhirnya gue ditarik lagi terakhir bikin itu support ke manufacturing manager, bikin perencanaan usaha untuk 1 tahun. Itu kerjaan gue itu. Nah di situ ilmu yang gue dapet. Ilmu yang gue dapet, gue terapin lah gitu kan, paling enggak ya mungkin berapa persen gue bisa terapin di situ. Wah, udah. Akhirnya dengan sistem itu diterapin di perusahaan usaha sendiri, bisa jalan. Dimodif lah ya, disesuaikan sama ini. Iya. Tahun itu perbaikan berarti. Perbaikan dong. 99 omset naik 100% dari 98. Tahun 2000 omset naik 100% dari tahun 99. 2001 naiknya 100% dari 2000. Tahun 2000. Selalu naiknya 2 kali lipat. Jadi dalam waktu misalkan let's say 5 tahun ya. Itu naiknya udah bisa lu hitung aja 2 udah iya. Modal udah balik lah ya, itu udah. Malah nambah lagi barang. Dari 5 tahun nih ke ini ya, naiknya 50 kali jadinya. Kalau dikalikan omset ya. Naiknya 50 kali. Karena 2 kali, naik lagi 2 kali gitu. Sampai hampir 50 kali itu. Itu karena strategi marketing. Dan waktu itu mungkin juga kompetitor masih tahun 2000-an. Akhirnya 2002 gue memutuskan untuk buka usaha sendiri. Di 2002 ya. 2002. Itulah intro. Nah, jadilah intro. Oh. Berarti CV Mama masih ada? Ada. Oh. Dijalanin sama adik gua. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Jadi gua kan berempat. Tadinya adik gua yang paling bungsu. Ya? Adik gua yang bungsu yang ngejalanin. Oke. Nah, cuman adik gua yang bungsu ini kan nggak pernah kerja sama orang. Ya. Emang ini perlunya kita pernah kerja sama orang tuh gitu. Iya. Kita Ada contoh. Ada yang bisa diambil. Begitu udah selesai kuliah langsung buka usaha, biasanya agak-agak abu-abu. Gagap gempita. Iya. Gitu. Benar. Akhirnya gue area tuh. baru itu set gitu. Nah, dan ya tau lah orang dulu kan, gue mau investasi promosi aja. Waktu itu gue harus ngeluarin duit 12.500.000 buat iklan di majalah. Nyokap gue nggak setuju. Mahal banget. Bayar 12.500.000 gini gitu. Tahun 2000 tuh. 299 atau 2000? Tahun 2000 lah taruh lah ya, gue lupa tuh. Enggak apa-apa mah, ini 12.500.000. Lagi mahal-mahalnya itu kayaknya ya, media cetak iklan. Ini bayar, ini lagi promosi nih. Bayar 3 bulan, gratis 3 bulan. Jadi 6 bulan. Mahal nih. Udah, percaya deh. Bilang gitu. Pasang iklan. Nah, disitulah awal area market gue melebar. Nggak hanya daerah Jakarta Selatan, Pasar Minggu, seluruh Jakarta udah. Jadi orderan tuh dari Kelapa Gading, dari Sunter, dari daerah-daerah mana jauh-jauh, itu order by phone, gitu kan? Buat omset naik di situ.
Semua SMA gue masukin bro. Oke. Ya, semua SMA. Buat pensi-pensi gitu? Buat pensi. Semua SMA gue masukin bikin Brosur. Tang. Gue kan nggak tahu. Gue lihat buku dulu masih Yellow Pages dulu zaman itu. Yellow Pages. Yellow Pages. Iya, Yellow Pages. Belum ada internet kayaknya. Udah gue catat, gue kirimin brosur tuh. Semua ada 100 lebih kali gue kirim. Yang nyangkut cuma 5-6 ya nggak apa-apa gitu kan. Itulah. Nyebar 100 yang order paling cuma 10%. Ya. Tapi di situ bagus ya, maksudnya bisa ngelihat ini bisa jadi apa ya, tambah market share lagi. Maksudnya bisa, Itu pasti juga karena pengalaman Pak Mulkan di Indofood itu tadi kan. Betul. Itu ngelihat bagaimana potensi, ngelihat bagaimana kita harus berkembang. Ya itu berkembang terus gitu. Tapi akhirnya makanya gue ngeracunin adik-adik gue tuh, udah lu berhenti kerja. Gitu. Daripada gue hire orang, gue gaji, mendingan lu kerja sama gue aja. Nah, kerja sama-sama. Adik gue tuh yang si Salim. Ya. Udah lu berhenti aja. Oh, udah berhenti. Adik gue yang ini memang dia si Indra memang belum pernah kerja sama ya udah bertiga. Akhirnya lama-lama adik gue yang cewek juga ikut. Lu pegang keuangan, gitu. Lu bagian produksi, gue bagian marketing, bagian 4 bersaudara gitu. Jalan bareng-bareng. Gitu. Akhirnya tapi udah berkeluarga tuh, semua udah berkeluarga. Ya, faktor X juga bermain deh antaranya. Udah gue mau buka usaha sendiri. Oh ya udah. Ego mulai keluar tuh. Ada gosokan dari samping gitu kan. Ya tahu apa? Ini pembukuan gue nggak pernah ini open. Aku semua open. Ya merasa bisa berdiri sendiri bagus gue bilang. Kalau lu udah bisa berdiri sendiri nggak apa-apa. Kita kasih keluarin share-nya dia. Dari nyokap udah keluarin. Bokap udah nggak ada tuh bokap. Udah nggak ada. Alhamdulillah masing-masing maju jalan sendiri. Dan akhirnya gue mutusin itu akhirnya di berapa tahun berikutnya baru gue mutusin untuk berdiri sendiri. Gitu. Keluar. Nah, ya udah ngurusin usaha masing-masing gitu. Tapi yang berempat ini udah masing-masing. Akhirnya segmen juga terbentuk sendiri. Ada yang mainnya ke wedding gitu. Ada yang mainnya ke segmentasi. Tanpa diatur. Akhirnya terbentuk sendiri gitu. Jadi nggak ada kompetisi punya pasar sendiri. Ada gue yang cewek mainnya tuh dulu tuh masih rame bazar. Bazar sini, di kota sampai ke mana-mana deh. Dia mainnya di bazar. Gue nggak main di bazar. Gue mainnya di corporate nih, launching, acara peresmian pabrik, kayak gitu-gitu. Kalau adik gue yang si Salim itu lebih banyak wedding dia. Wedding. Tadinya. Wedding bukan lebih banyak ya order. Banyak banget itu wedding. Sehat. Pembayarannya langsung. Pembayarannya langsung. Pribadi ya. Iya. Sehat sebenarnya. Apalagi kalau besannya minta ini, ya kan? Langsung saya mintanya ini. Sebenarnya sehat juga. Sekarang gimana? Intro jalan? Alhamdulillah, cuman ya itu di masa Covid nih, masa Covid gimana? Masa Covid mah parah. Parah juga. Parah lah. Itu berarti banyak rijing karatan dong ya? Rijing banyak karatan. Baru kemarin gue jual. Rijing ada 70% gue jual. Tapi yang lain enggak, gue keep. Kalau tapi ada yang beli kan berarti? Ada orang mau usaha itu? Ada. Atau ditampakin, dihancurin, bukan? Enggak, gue nggak tahu. Tapi dia mau sih lagi. Dia kan ditimbang. Dia lempar kemana gue nggak tahu. Iya. Yang beli sama gue juga pedagang. Oke. Dia tutup. Gue nggak tahu dia mau lempar kemana, dia konsumennya siapa gue. Iya. Sebelum bagus juga ada yang mau ngambil ya. Iya. Maksudnya di masa kayak gitu kan semua pada di masa Covid Omulkan juga nggak ada masalah dengan itu. Gue mendingan kurangin barang terus memulai lagi atau ada rencana apa waktu itu kan dijual nih ya kan mau pembaharuan barang atau sebenarnya gini sebelum Covid
itu di akhir 2019 gue memang udah punya ancang-ancang buat upgrading. 50% lighting gue jual yang lama-lama. Ya, gue jual. Banyak tuh anak rental-rental teman-teman tuh, gue bayar ini, ambil. Sound system, gue kan kebanyakan sound system. Line array aja ada 3 set. Belum lagi yang dulu ordernya banyak. Iya. Ceritanya waktu itu mau ada roadshow nih. Roadshow-nya kagak jadi. Lanjur belanja barang. Itu masalah tuh ya. Itu masalah banget. Beberapa temen gitu. Dia udah invest tuh Covid datang. Banyak. Untungnya gue kagak utang. Oke. Gue nggak utang ke bank. Jadi Beli cash. jadi bulan Desember itu sebenarnya di 2019 gue masih ada utang lumayan gede sama bank. Tapi yang pesan itu udah kontrak belum? Udah kontrak belum? Yang pesan barang kan mau kan mengadakan barang baru. Orang yang pesannya belum kontrak. Belum. Karena ngelihat ada opportunity aja. Iya, gue kepedean aja gitu. Ya. Soalnya kalau udah kontrak kan dapat ya gaji buta lagi. Barang dapat, duit dapat. Jadi gue memang pengen pembaruan. Lighting gue jual 50%, 60% gue jual. Gue jual. Kan gue sama si Kamera Hamzah. punya nggak kamera? Gue beli kamera kecil buat podcast ya. DSLR ya. Nggak ada. Cuman kamera yang murah lah waktu itu masih harga nggak nyampe 20 juta. Sekarang juga paling. Kamera buat dokumentasi gitu kayak gitu. Oh gitu ya ada. Itu gue sama Ada si katalognya enggak? Iya. Pilih. Gue tanya dia sama Hamzah. Itu rencana gue Maret itu gue ke Cina sama dia berdua. Oke, belanja. Mau belanja. Oke. Udah ada penawaran lighting. Orang gue bandingin di sini nih. Ada yang ini, ada yang rental lain kan. Merek ini aja kan. Gini. Kalau lu beli merek itu, gue nitip, gue juga mau beli. Oke. Udah, gue udah perbandingan tuh. Gue udah rencana ancang-ancang nih. Gue mau beli lighting sama rigging aluminium dari Cina. Covid, batal lah nggak jadi. Tapi itu barang udah gue jual nih yang lama-lama. Sound system aja itu banyak gue jual. JBL yang ground stack gue jual. Bas, pedagang juga yang beli, ambil. Terus yang namanya aksesoris audio itu banyak banget itu kan panjang tuh, ada 10 rak. 10 rak, gue cuma jual 50 juta. Ambil. Sekarang semua udah serba digital, udah 2 tahun 3 tahun nggak kepake tuh barang. Ada yang mau ambil, dagang. Udah nggak apa-apa, ambil aja. Tapi ada beberapa barang yang gue copot yang gue rasa gue masih butuh, gue simpen. Yang legend tuh gue simpen. Ini barang legend nih. Jadi sekarang lebih small dan padat. Ya. Small tapi padat. Ringkas. Jadi ringkas. Sekarang semua digital kok, barang-barang itu. Mixer segala macam. Gue pertama kali nih ketemu mixer digital, bingung gue. Jadi abis dia setup gitu kan. Sama. Terus gue ke FOH kan, gue lihat. Anjing, ini potensionya masih di bawah semua nih. Dan udah mau main, Mas. Ini udah di set. Tenang Mas, cek enter tuh. Ini apa nih gue bilang? Ini digital Mas. Oh itu, ya ampun. Bego aja gue tuh nggak ngikutin. Pamukan, kalau bicara tentang asosiasi, ini kan lagi masuk YouTube nih. Masuk YouTube gue, iya kan? Masuk YouTube. Seru kan? Ngobrolnya kan nggak tahu kan, seru. Nah, buat Pamutan sebagai ketua Evendo, apa sih pesan buat teman-teman seluruh orang event? Apa pesannya untuk mereka ke depan? Pesannya kalau dari gue sih gini aja. Tapi gue bukan berarti gue ini ya, apa namanya istilahnya tuh, ntar gue dibilang gue sok tua lagi. Emang tua. Gak tua, cuma gak old. Gak old. Kita bilang tua, dia melengos. Emang tua lu. Melengos. Enggak, pokoknya semangat aja. Satu, tetap semangat. Nah, karena ini industri yang gak ada matinya. Gitu. Selama orang masih hidup, orang butuh hiburan. Yes. Gitu. Bagian dari sosialisasi kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Entah
tahun berapa ke depan itu bentuknya lain, tapi yang namanya entertainment itu masih tetap selalu ada. Bentuknya mungkin aja berubah. Bentuknya. Gitu. Kedua, ya face the fact bahwa kita memang harus upgrade skill kita. Yes. Mau dia IO, vendor, kita masih bisa upgrade nih yang tua-tua ini. Bisa, gua ada softwarenya. Oh iya, udah ada software, kita ganti otaknya dulu. Ya harus upgrade ya. Upgrade skill. Sesuai udah masanya kita harus jadi gini loh. Gue sih cuma ada kekhawatiran. Kalau kita nggak sesuaikan dengan standar. Ini harus dideketin nih. Kekhawatiran apa? Gue cuma khawatir pelaku event kita kalau kita nggak upgrade, kita hanya jadi penonton. Oke. Tetap orang-orang bule itu yang kerja. Iya. Dan kita hanya mungkin dapat porsi jadi kru. Oke. Kru yang which is bayarannya murah. Ya, gitu deh. Lah, beberapa tahun yang lalu kan kemarin gitu. Sama-sama kru. Di sebuah event besar. Ya, tapi yang satu kulitnya putih. Nah, yang satu 5 juta sehari, yang satu kita 500 sehari. 150. Itu loh. Terus kita harus guyup ya, setuju ya? Setuju dong. Udahlah, nggak ada sekat-sekat. Bukan masanya lagi eksklusif. Iya. Benar. Jadi gitu teman-teman. Nah, ada lagi nggak? Udah itu aja lah. Nah, jadi gitu teman-teman. Hari ini podcastnya dadakan. Iya. Ada gue, ada Pak Mulkan, ada Om Agung. Thank you Pak Mulkan. Sudah mampir ke sini. Om Agung, thank you. Siap. Itu emang di YouTube beneran? Kok nggak ada keluar kamera ininya?